Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriana Siregar ME. Perkenalkan, nama saya Lucy Safitri. Saya kelas MKS 3B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi regresi sederhana atau berganda. Regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama, regresi sederhana, dan yang kedua yaitu regresi berganda. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menganalisis regresi sederhana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu terhadap variabel lainnya. Nah, pada regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variabel. Sedangkan variabel dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependent variabel. Nah, di sini disebut dengan persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka disebut persamaan regresi sederhana. Nah, jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi linear berganda, yaitu adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Nah, pada regresi sederhana kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Di sini ada model regresi linear berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Bn Xn tambah E. Keterangannya yaitu Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan konstanta, dan B koefisien estimat. Nah, adapun tahap-tahap dari metode regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan regresi linear berganda. Dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas yaitu X, sehingga hasil prediksi yang didapatkan lebih akurat dibandingkan dengan regresi linear berganda sederhana yang hanya menggunakan variabel bebas, yaitu sama dengan X. Nah, yang kedua itu ada kekurangan regresi linear berganda. Di saat ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Adapun kekurangan dari penggunaan metode regresi linear berganda sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki akibat selalu timbul kemungkinan kesalahan prediksi. Yang kedua, terdapat kemungkinan terjadinya multikolinear atas pada variabel bebas. Akibat variabel bebas tidak menjelaskan variabel terikat atau hubungan antara X dan Y tidak bermakna. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk pengolahan data regresi berganda. Yang pertama yaitu input data terlebih dahulu, yang kedua data view, yang ketiga klik variabel view. Pada bagian nama, ketik X1, X2, dan Y. Pada bagian label, ketik nama masing-masing variabel. Yang keempat itu ada analyze. Yang kelima, regression. Yang keenam, linear. Yang ketujuh, pindahkan variabel Y pada kolom tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah pengolahan data regresi berganda. Bisa kalian coba di SPS kalian masing-masing ya. Nah, di sini ada perumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis merupakan jawaban sementara pada penelitian. Hipotesis memuat teori dan penelitian terlebih dahulu yang diuji secara empirik. Nah, di sini juga ada tujuan hipotesis.
langkah untuk memfokuskan masalah untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Nah, selanjutnya itu ada uji hipotesis. Yang pertama itu kita mulai dengan uji T atau parsial, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas atau X. Terdapat variabel terikat atau Y. Yang kedua itu ada uji F simultan, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terkait Y.